Barusan saya nonton ada video sebuah podcast gitu yang mengundang salah seorang pendeta yang pernah bercerai dan menikah dengan wanita yang lain. Nah, si pendeta yang pernah bercerai ini bilang gini, kenapa di gereja tidak ada pelayanan perceraian? Maksudnya bukan pelayanan untuk memfasilitasi perceraian, bukan, tapi pelayanan supaya pasangan suami istri yang sedang struggle sama pernikahannya ini bisa dilayani supaya mungkin katakanlah nggak kena mental karena masalah yang sedang dihadapi yaitu perceraian atau mungkin hampir bercerai atau sebagainya. Intinya gini, kenapa di gereja tidak ada pelayanan yang melakukan yang secara spesifik ya bergerak di bidang pencegahan perceraian, kata si pendeta yang pernah bercerai ini. Kan itu fungsinya bimbingan pranikah. Sebelum menikah ada bimbingannya, ada konselingnya. Tujuannya apa? Ya supaya jangankan bercerai, berpikir untuk bercerai aja tidak. Dan dia bilang orang yang bercerai selalu atau cenderung dihakimi hanya memakai ayat yang satu ayat itu aja, yaitu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Lah memang cuma satu ayat itu. Mau berapa ayat? Satu ayat aja dia bilang kena mental, apalagi banyak ayat. Jadi kita bisa lihat ada banyak sekali orang yang akhirnya memilih untuk melakukan banyak pembenaran untuk keputusannya yang salah supaya dia terlihat benar. Nah, ini akan jadi masalah. Nah, khusus untuk perceraian memang jelas kok Alkitab bilang gini, dan pria dan wanita ini akan pergi meninggalkan bapak ibunya dan menjadi satu daging, satu daging. Dan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Titik. Kalau orang yang sudah tahu firman ini, khususnya pendeta, masih melakukan perceraian secara sadar dan menikah lagi dengan wanita lain, apalagi memang ini sudah direncanakan dia bercerai supaya bisa menikah dengan perempuan yang lain gitu ya. Saya nggak tahu deh apakah kalau misalnya dosa itu di Kristen misalkan ada dosa yang bisa diganda-gandakan, wah mungkin ini dosanya udah berkali lipat ganda gitu. Jadi hati-hati dengan banyaknya pendapat dari para orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan yang sedang melakukan pembenaran-pembenaran atas kesalahannya seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini bisa dijadikan renungan. Mungkin yang bisa dijadikan renungan adalah hati-hatilah terhadap ajaran-ajaran palsu, yaitu ajaran-ajaran yang kelihatannya benar, kelihatannya masuk akal, kelihatannya relate sama hidup kita, padahal itu akan membuat kita melanggar firman Tuhan dan membuat diri kita semakin jauh dari firman Tuhan. So hati-hati dengan yang model-model semacam ini. Selamat merenung.